dari api. Tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan iblis dikeluarkan dari surga itu karena dia berbuat kesyirikan. Tidak ada. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang Ustadz Samih nih, memang Pak Mangun nih sering Ustadz, sering ngawur tanpa data kadang, jadi agak repot kita. Tapi yang barusan itu mantap itu Pak Mangun, itu mantap, luar biasa tuh menjelaskan tentang iblis tadi. Mantap Pak Mangun. Enggak, Ana lebih percaya sama Ustadz Sultan Mataram. Gimana Ustadz tentang kesyirikan yang dilakukan iblis? Nah, jadi udah jelas ya ayatnya, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah. Jadi nggak usah cari-cari yang lain, nanti cari jadi kalau iblis itu ada nggak fasikin ya? Jadi iblis itu ada nggak zolimin ya? Jadi iblis itu ada ini. Ikuti aja, itu sudah selesai gitu ayatnya. Mudah. Hidup itu mudah, ya. Memahami juga mudah. Nah. Nanti cari-cari jadi mengingkari semua. Semua diingkari nanti. Berarti kesombongan masuk kesyirikan ya Ustadz ya? Kalau dari segi bahasa ya tidak. Jadi kalau kalau kesombongan al-kibru batarul haq wa qamtun nas. Nah, jadi yang namanya kibar itu kesombongan itu menolak kebenaran, ya, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Adapun kalau syirik itu menduakan. Ya, satu sisi dia percaya, satu sisi dia percaya yang lain. Itu namanya syirikan, menduakan. Ya Ustadz, jadi gini Ustadz, jadi itu clear ya Ustadz ya, bahwa Abu Jahal, Abu Lahab itu atau kaum musyrikin Mekah itu tidak bisa disebut mereka itu adalah orang yang bertauhid, begitu Ustadz Sultan Mataram ya? Iya, kalau tauhid yang dimaksud tadi itu qaulun wa fi'lun ya. Ya, karena menurut Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kitabut Tauhid, ya tauhid itu kan secara syariat definisinya kan ifradullah bima yaktasu bihi minar rububiyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat, kan begitu. Jadi harus dia komplit, harus rububiyahnya ada, uluhiyahnya ada, asma wa sifatnya ada, baru dia disebut sebagai orang yang bertauhid, begitu Ustaz ya. Nah, jadi clear di situ Bang Mangun. Jadi ini pemahaman nih Bang Mangun yang bikin begaduh ini Bang Mangun, kan gitu. Betul. Ya, dengerin Pak Mangun, jangan jadi Wahabi Ahror. namanya Ada. Aduh, enggak. Kedua Ustadz yang sering dipahami semalam tuh dari Dendor tuh semalam tuh sampai jam berapa itu? Ibu Nakes ada nggak? Udah, jangan ngomongin orang, ini fokus ke inti aja. Jadi yang kedua Ustadz, artinya tadi udah clear ya, bahwa konsep tauhid itu jelas. Tidaklah mungkin kita menyebut Abu Lahab, Abu Jahal itu bertauhid atau iblis itu bertauhid, karena tauhid itu mesti penuh tiga hal ini kan, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi clear. Yang kedua Ustadz ini seringkali tuduhan terhadap teman-teman salafi ini terkait dengan tuduhan dengan mujassimah, begitu ya Ustaz Sultan Mataram ya, mujassimah. Nah, padahal di kitab Muhammad bin Abdul Wahab yang saya baca Ustaz ya, ini bisa saya tampilkan datanya Ustaz, besarkan Ustaz.
Ustadz, anak izin turun samih nih. Anak cuma mau Gila mau Binax. ndak anak ada masyghul ini. Akhi, ada masyghul. Nah, fadal, fadal. Ustadz, anak mau kasih semangat sama antum. Antum ikhwan, saudara anak sesama muslim. Anak akui anak Syiah tapi anak mendukung antum. Ustadz. Dari hati ya. Dari hati anak bicara, Ustadz. Dari Siap, hati. Beb, siap, Beb. Terima Ya, kasih, semoga Beb. Siap, siap, siap. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya punya koleksi kitabnya Ustadz Sultan Mataram. Kebetulan saya suka juga membaca pemikiran-pemikiran dari teman-teman Salafi yang saya pikir sebenarnya punya semangat untuk memurnikan ajaran Islam, begitu ya Ustadz Mataram, ya kan gitu. Jadi sebenarnya ada semangat yang baik sebenarnya. Cuman kadang pemahaman ini sering berbenturan ketika kawan-kawan salah memahami begitu. Termasuk ada juga dari teman-teman Salafi yang salah memahami. Kalau Ustadz Sultan Mataram saya lihat lurus ini Bang Mangun, pemahamannya Bang Mangun begitu. Ya Jadi, lah, nggak bakalan jadi guru kali, Beb. Mantap. Jadi ini ada kitab Ustadz, ini ya teman-teman ya, ada kitab namanya Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid li Fadilatil Allama Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, begitu ya. Jadi ini kitabnya dari saya pasti dirujuk lah oleh teman-teman Salafi begitu. Nah, di halaman 8 Ustadz ya. Ya, di halaman 8 lihat di sini. Nah, ini. Ketika di halaman nih, Ustadz, di halaman 10. Di sini, Ustadz. Babnya bab apa? Anda ada bab Allah wa ma khalaqtul Kalau babnya masih bawah dari awal, Ustadz. Wabihi nasta'in wa alaina tawakkal. Ini mesti definisi, mesti ta'rif, Ustadz. Ta'rif tauhid fil lughah, tauhid fi syar'i, kan begitu kan? Ini mesti bicara tentang tauhid ila salasa aqsam, tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Nah, sebenarnya tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat ini sebenarnya ada ayatnya Al-Qur'an Bang Mangun yang merangkum tiga ini dalam satu ayat, gitu dia. Ayatnya ini Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Berarti tauhidnya tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li ibadatih. Berarti tauhidnya uluhiyah. Uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samian. Berarti tauhidnya al asma wa sifat. Jadi ada satu ayat Bang Mangun, Maryam 65 ini yang merangkum tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu menjadi satu pemahaman dalam satu ayat begitu. Nah, di sini ini Ustaz ingin meluruskan. Jadi ketika membahas tentang di halaman 10 tentang tauhid asma wa sifat ya Ustaz. Ini nampak ya Ustaz ya. Tauhid asma wa sifat ya Ustaz ya. Ini ifradullah bima minal asma wa sifat, ini clear lah. Itsbat itu. Nah, ini Ustaz. Nafyul mumatsalah. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab itu menyebut bahwa tidak bisa sifat Allah ini disamakan ya. Ini yang paling jelas ini ibarahnya. Apa katanya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini ayat dipakai gitu. Surah ayat 11 ini. Padahal hadhil ayah ala anna jami'a sifati la yumathiluhu fiha ahad minal makhlukin. Clear ini sebenarnya kan? Nah, jadi ayat ini tadi menunjukkan bahwa seluruh sifat-sifat Allah tidak bisa disamakan dengan apapun dari makhluk begitu. Nah, jadi sebenarnya ya Muhammad bin Abdul Wahhab ini dalam hal ini clear sebenarnya begitu. Jadi pemahaman Mujassimah itu saya pikir itu dari mana jadi muncul tuduhan Mujassimah itu, Ustaz? Ya, silakan. jadi disebutkan di dalam kitab Fathul Bari ya. Jadi yang menuduh ahli sunnat wal jamaah itu Mujassimah itu adalah Mu'tazilah, Khawarij dan Mu'tazilah, Khawarij dan Jahmiyah. Nah, disebutkan dalam Fathul Bari. Berarti pemahaman Mujassimah itu tidak ada di kalangan Salafi
ya Ustadz Ya, ya. nah, enggak ada. Termasuk dalam kitabnya Ustaz Yazid, Syarah Aqidah Ahli Sunnah Iya disebutkan. iya iya. Ya, jadi bagaimana akan disebutkan sebagai mujassimah salafi sedangkan dia mengutip daripada apa namanya Ibnu Katsir rahimahullah yang mengatakan bahwa amir ruha kama ja'at. Jadi saya tunjukkan ya. Jadi Ustaz Yazid mengutip itu ya. Bagaimana pandangan salaf ya tentang istawa alal arsh gitu kan. Jadi dia mengikuti mazhab wa inna man nasluku hadzal maqam mazhabus salafus soleh. Disebutkan Malik wal Auza'i dan seterusnya. Nah, Jadi itu Ustadz, mujassimah inilah termasuk yang tuduhan yang sangat ekstrim ini kalau saya perhatikan. nah, Jadi dalam hal misalnya yadullah begitu, bagaimana Ustadz Sultan Mataram memahaminya dan mengkoneksikannya dengan pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab tadi Ustadz dalam konsep nah. tauhidul asma wa sifat itu? Ya, jadi Syekh Muhtar Amin Asy-Syinkiti rahimahullah menyebutkan sebelum kita memasuki daripada pembahasan al-asma wa sifat termasuk juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Lum'atul I'tiqad itu menyebutkan 4 kalau beliau ya menyebutkan 4 syarat ya atau 4 hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan dengan makhluk dengan dalil laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir tadi, kemudian fala tadribu lillahil amsal, kemudian juga walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama ya, tanzih, mensucikan Allah. Jadi bagaimana mungkin dikatakan salafi itu menjisimkan Allah sedangkan dia mentanzih gitu. Satu. Kemudian yang kedua, salaf itu mengisbat. Jadi mengisbat apa? Ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an maupun yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditetapkan kalau yad ya yad, tapi karena orang Indonesia tidak tahu yadun itu apa, akhirnya diterjemahkan dengan tangan. Kalau tahu yad ya sudah, Al-Qur'annya teksnya bilang yad yad gitu. Bisa dipahami di sini. Bisa. Nah, termasuk apa namanya Nahdlatul Ulama ya dalam hal ini kalau kita melihat merujuk kepada apa namanya terjemahan Kementerian Agama itu kan semuanya Profesor Dr. Ali Wafi, kemudian ada juga Kiai Haji Mustafa Ali Yakub dan yang lain sebagainya. Itu juga menerjemahkan yad ya tangan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman itu kan maunya jangan terjemahkan dengan tangan, harus rubah dengan kekuasaan kan begitu. Dengan kudrah atau kuwah gitu kan, kemampuan gitu. Maunya teman-teman begitu, tapi kenyataannya Kiai Haji Profesor Doktor, beliau tamatan pondok pesantren juga. Beliau sudah pernah muda juga, pernah nyantri juga. Bahkan sampai tua kan mengabdi kepada negara seperti itu. Ya sampai sekarang nggak berubah. Tetap seperti itu. Karena apa? Mereka sama pemahamannya dengan salafi. Jadi ketika di dalam Fathul Bari itu kan disebutkan oleh oleh Ishaq bin Rahawaih. Ya, Ishaq bin Rawaih itu mengatakan bahwa waqala Ishaq bin Rahawaih innama yakunu tashbih law qila yadun kayadin wasam'un kasam'in. Itu. Nah, berarti saya cuma ingin menegaskan dua hal itu aja Ustaz Sultan Mataram. Berarti Ustaz Sultan Mataram ini sebenarnya pahamnya Bang Mangun ya ini ahlu sunnah wal jamaah yang murni begitu Bang Mangun. Iya. Yang jadi iskalnya itu karena memang diterjemahkan ke tangan, jadi seolah-olah bahwa mereka berpikir bahwa tangan ini seperti tangan makhluk sehingga memang mengatakan mujassim.
Nah, saya bertanya kepada saudara-saudara saya, Ustadz-Ustadz di Aswaja, bagaimana menurut Ustadz A, saya nggak bisa menyebutkan orangnya. Bagaimana menurut Ustadz A, apakah Allah ini tidak memiliki yad, tidak memiliki tangan? Enggak. Apakah orang yang meyakini demikian juga itu tidak disamakan dengan makhluk? Tidak. Bagaimana dengan cacing dan ular yang tidak memiliki tangan dan kaki? Itu juga sama makhluk Allah. Kalau apa artinya ketika kita meyakini bahwa Allah ini memiliki yad, artinya tangan, tapi maknanya diserahkan kepada Allah, itu disamakan dengan makhluk. Begitu. Wallahu alam. Dilanjut. Ya. Karena saya perhatikan halun nizanya. Cacing dan ular kan kepunya tangan. Masa Tuhan mau disamakan dengan cacing dan ular? Jadi saya begini apa ya Bang Mangun ya, Ustaz Sultan. Saya semangat yang ada dalam hati saya ini bagaimana oke lah kita punya perbedaan sudut pandang begitu. Tetapi kenapa kemudian kita tidak coba mencari apa titik temu di antara kita sehingga perbedaan ini kita anggap adalah sebuah perbedaan pemahaman yang tidak menjurus kepada memisahkan atau membangun tembok persaudaraan sesama muslim di antara kita. Maka saya perhatikan Bang Mangun ini, Ustaz Sultan Mataram, dia selalu keliling-keliling kemana-mana, diskusinya bisa masuk. Karena beliau menganggap bahwa walaupun berbeda, misalnya teman-teman dari Aswaja, atau berbeda dari teman-teman katakanlah dari Syiah, tapi Bang Mangun ini tetap muncul di tengah-tengah diskusi untuk membangun ya perbedaan-perbedaan ini sebagai sarana di mana kita ini oke lah kita berbeda begitu. Tetapi sebagai muslim apakah kita ini tidak bersaudara begitu? Kan gitu Bang Mangun ya. Luar biasa nih Pak Bangun nih. Begini. Jadi kalau antum tanya anak antum yakin nggak Kiai Haji Maimun Zubair itu ahli sunnat wal jamaah asli? Oh Ya, yakin. yakin. Karena dia mengatakan Allah di atas aras gitu loh. Ya, terus dia mengatakan kaifiatnya bagaimana? Ya mboh katanya. Ya sama dengan Salafi. Kalau ditanya kalau kaifiatnya gimana? Ya mboh. Ya nggak tahu gitu. Nah itu namanya tafwid kaifiat gitu. Kemudian Gus Baha ditanya sama. Ya, karena kalau jawab macam-macam kata Gus Baha itu tanya orang anak SMP bingung nanti. Gampangnya jawabnya Allah di atas aras. Iya, Allah di atas aras. Selesai kan? Nah, yang menjadi permasalahan ketika ada ini Aswaja, cuman dia tidak mengimani Allah di atas aras, apakah disebut ahli sunnah? Ya enggak, anak bilang. Antum yakin dia bukan ahli sunnah? Ya iya. Karena ahli sunnah muttafiquna alal iqrar, na'am. Jadi apa ya Ustaz ya? Kalau diskusinya walaupun berbeda tapi asik begitu kan asik. Karena saya perhatikan seringkali komal-komal ini misalnya teman-teman Salafi ketemu dengan teman-teman Aswaja, yang Aswaja kadang ya tadi menyerang menggojloki Salafi, nanti begitu juga di komal Salafi. Jadi saya pikir diskusinya yang sehat begitu, maksudnya begitu. Kayak inilah. Saya jujur secara pribadi Ustaz Sultan Mataram, saya banyak tidak sependapat dengan pemikiran antum. Tetapi saya menganggap bahwa ini perbedaan pemikiran ini bahkan ulama-ulama kita dari kalangan tabi'in, tabiut tabi'in juga memiliki kadang perspektif yang berbeda gitu. Bahkan jangankan tabiun tabi'in, sahabat Nabi saja sesama sahabat Nabi kadang memiliki perbedaan yang tajam. Tetapi itu bukan berarti mengesampingkan persaudaraan sesama muslim itu begitu, Ustaz Sultan Mataram. Ya begini, jadi kalau dikatakan bahwa sahabat Nabi kemudian tabiin itu berbeda dalam istiwa, ya enggak ada tabiin kemudian sahabat berbeda. Kalau antum katakan misal dalam hal fikih, iya, tapi kalau dalam akidah enggak ada yang berbeda. Ya, berbeda dengan kita Aswaja memang Nah, berbeda. saya mau tanya sama Ustaz Sultan Mataram, ini antum jawab ya. Antum tadi bilang, apakah teman-teman Aswaja itu juga seorang muslim begitu? Iya, muslim, beliau muslim. Muslim, Ustaz Sultan Mataram. Karena arkanul iman, arkanul Islam itu clear. Kan begitu, Ustaz. Nah, Jika jadi orang itu ya lanjut, Ustaz.
Jadi ada perbedaan, ada muslim, ada mukmin, ya kemudian nanti ada mukmin yang imannya 100%, ya Abu Bakar, Rasulullah, ya murni, ya ada setingkat Abu Bakar, ya ada yang dia disebut mukmin, ya tetap disebut mukmin walaupun dia itu istilahnya saling membunuh sebagai saling berperang sebagai sahabat gitu. Nah, kemudian muncul istilah ahli sunnat wal jamaah itu kan, ya karena ada hadis Nabi SAW mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan gitu. Kalau masalah muslim, Mu'tazilah muslim, ya. Karena kan hadisnya jelas, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufur, kan begitu Ustaz. Jadi apa ya Ustaz ya? Saya memperhatikan juga bahwa semangat ini yang harus kita bangun. Kalaupun ada perbedaan, saya perhatikan juga ya udah kita bikin misalnya majelis mudzakarah atau mujadalah gitu, saling-saling tukar pemikiran gitu. Tetapi ketika kita misalnya Ustaz Sultan Mataram, kalau saya bilang antum misalnya Ustaz Sultan Mataram, antum ahlul bid'ah atau akidah antum sesat begitu. Nah, diksi-diksi seperti ini kan kalau diucapkan secara langsung ini kan udah ngajak gaduh begitu. Tapi beda hal misalnya Ustaz Sultan Mataram, saya kurang sependapat dengan pemikiran antum. Ayo kita diskusi, kita cari apa yang menjadi perbedaan di antara kita. Itu mungkin lebih bijak begitu Ustaz Sultan Mataram. Tapi kalau saya bilang Bang Mamun bid'ah, ngamuk dia sama saya nanti. Gini, kalau bagi saya itu tidak ada masalah. Kalau saya enggak. Jangankan disebut ahlul bid'ah, disebut kafir pun saya nggak bakalan marah, serius. Serius saya mah. Pribadi saya, jangankan disebut ahlul bid'ah, disebut kafir sama orang pun saya akan tertawa. Iya. Karena saya punya keyakinan yang menerima amal ibadah saya, keyakinan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu sudah. Ya, belajar berjalan di atas jalan gini yang Bang Mangun. lurus. Begitu saudara. Gini Bang Mangun, ketika kita hendak berdakwah, kita ini kan harus mencontoh Rasulullah semaksimal mungkin. Artinya panduan kita itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Al-Quran ngomong gini Bang Mangun, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Hatta kepada ahlul kitab, wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya ahsan Bang Mangun. Nah, Ana mau bilang gini bahwa ya inilah semangat kita ini. Saya suka dengan Ustaz Sultan Mataram ya. Jujur saya udah berapa kali naik sama Ustaz Sultan Mataram ini, beliau saya lihat orangnya responsif ya. Artinya berdialog relatif ini ya open minded, tidak mendikte dan diskusinya juga tidak emosional. Saya suka dengan Komal Ustaz Sultan Mataram ini. Jadi begitu ya Ustaz ya. Nah, syukron Bang Mangun, syukron